Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Para bapak dan ibu jamaah taklim Ahad pagi Masjid Al-Hikmah, Patik Raja, Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia. Yang saya hormati, yang berbahagia, dan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya diberikan istiqomah dalam iman dan Islam sampai dengan akhir hayat, kembali kepada Allah husnul khotimah. Dan juga mudah-mudahan nikmat sehat sempat kita bisa mensyukurinya dengan baik, dengan menggunakan kesehatan kesempatan benar-benar untuk beribadah kepada Allah dalam segala aktivitas kita. Dan mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan bab salat sunnah. Nggih kan? Ya, bab salat sunnah. Kemarin sampai pada yang mana ya? Sampai di sini nih, nggih. Sampai tentang dan boleh dikerjakan di atas kendaraan dalam perjalanan, ya. Kemana kendaraan itu mengarah? Ini ada satu terulang, nggih. Jadi dan boleh dikerjakan di atas kendaraan kemana kendaraan itu mengarah. Jadi menghadapnya ketika sholat di atas kendaraan sesuai dengan kendaraan itu mengarah. Lagi ke timur ya ke timur, ke selatan ya ke selatan. Ini terkait dengan menghadap kiblatnya. Jadi tidak menjadi keharusan untuk menghadap ke arah kiblat ketika sholat di atas kendaraan. Namun ketika di kendaraan itu ada tempat khusus untuk sholat, maka ketika takbiratul ihram diusahakan untuk menghadap ke arah kiblat. Misalnya di pesawat ada tempat sholat secara khusus. Ini kalau Garuda kayaknya nggak ada ya. Garuda beberapa kali pakai Garuda ya nggak ada. Nah, informasinya ada pesawat yang memang ada tempat sholatnya. Kalau kapal laut, iya, biasanya ada. Saya kapal laut tidak begitu sering, malah hanya sekali kalau nggak salah saya naik kapal laut ya ke Lampung. Ternyata ada tempat sholat. Nah, ketika kita sholatnya di kapal laut ada tempat sholat dan kita ngerti arah kiblat, maka awal kita sholat menghadap ke arah kiblat, Kemudian setelah takbiratul ihram, kapal itu muter-muter kemanapun, maka tidak ada masalah. Tidak perlu kita menyesuaikan, muterengetan kemudian kita balik kanan, ya tidak. Sudah, pokoknya kalau sudah takbiratul ihram awalnya benar, berikutnya ala wis ngonoh kayak gitu, ya. Karena kan apalagi kapal laut ya, kita nggak ngerti arahnya ini sedang kemana, ke timur, ke barat, apa barat daya, apa timur laut dan sebagainya gitu kan. Apa yang nggak buka kompas di situ ya gitu ya, enggak. Itu tidak mengapa. Baik, kita lanjutkan.
Walaka antusalliyaha munfaridan wa fi jama'atin. Sampai di sini apa belum kemarin ya? Dan boleh engkau kerjakan sholat berjamaah, sholat sunnah itu sendirian dan juga boleh berjamaah. Sudah apa belum ya? Kalau di itu kayaknya belum sih. Jadi walaka antusalliyaha munfaridan wa fi jama'atin. Boleh sholat sunnah itu ya dikerjakan secara munfarid sendiri. Boleh juga dikerjakan secara berjamaah. Nah, ini tentunya mana yang boleh sendirian, mana yang boleh berjamaah. Ya. Kita lihat dalilnya terlebih dahulu. Lima sabata fi af'ali Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma sabaqa. Ya, min hadisi Anas bin Malik wa ma yasayati min hadisi Ibnu Umar fi salatihi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada beberapa dalil di sini. Ya, yang pertama adalah terkait dengan af'ali Nabi, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada dalil nomor 3, yaitu dalil Mu'ad bin Jabal annaha sa'alat Aisyah, bahwasanya beliau menceritakan, Mu'ad bin Jabal itu, bahwa ia pernah bertanya kepada siapa? Aisyah ya, radhiyallahu anha, kam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli salat ad-duha. Oh, kok ini ke sini ya larinya, sebentar. Oh ya, maaf, betul ini, bahwa salat duha itu, ini yang pertama, nggih, betul ke sini larinya. Dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendirian, nggih. Dalam hadis ini ditanya oleh Rasulullah itu sendiri, ya. Ya. Jadi Rasulullah mengerjakan arba' raka'atin wa yazidu ma syaa. Rasulullah mengerjakan salat duha 4 rakaat dan ada kalanya menambah sesukanya, Nah, ini dalam satu hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah salat duhanya dalam cerita ini itu sendiri, ya, sendirian. Dan beberapa hadis yang lain. Okay. Kemudian hadis yang lain Anas bin Malik ini, li hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha kama yu'allimuna as-surata minal Qur'an. Yaqul idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'ataini min ghairil fardhah tsumma yaqul. Ini juga menunjukkan salat sunnah sendirian, yang bisa kita baca artinya berdasarkan hadis ya Jabir bin Abdullah, yang beliau mengatakan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami salat apa? Istikharah, ya, dalam segala hal. Jadi bukan hanya ketika minta jodoh saja, nanti kita belum bahas tentang salat-salatnya. Nah, jadi dalam segala hal diajarkan untuk apa? Salat istikharah. Sebagaimana ia mengajarkan pada kami akan surat dari Al-Quran. Ia mengatakan, siapa yang mengatakan? Rasulullah. Apabila ada kepentingan bagimu untuk melakukan sesuatu, hendaklah kerjakan salat 2 rakaat di luar salat fardu. Nah, ini berarti ini salat istikharah, salat apa? Sendirian, ya, sendirian. Jadi kalau salat istikharah ya tidak berjamaah. Nah, kemudian dalil berikutnya, ya, ketika nanti akan banyak pada masuk ke ke bab-babnya, seperti sholat tarawih itu Rasulullah berjamaah beberapa kali, kemudian pulang ke rumah, kemudian dilanjutkan oleh para sahabat pada masa Umar bin Khattab, kemudian dijadikan satu jamaah dan sebagainya. Dan juga Rasulullah pernah sholat duha itu berjamaah dengan Abu Bakar dan juga dengan siapa itu yang punya rumah. Nah, itu juga bukti-buktinya. Nanti kita akan bahas secara terperinci di masing-masing bentuk sholat sunnahnya. Baik,
Jadi pada intinya dijelaskan di awal ini nggih, itu apa? Salat sunnah itu memang boleh sendirian, boleh juga ada yang berjamaah. Baik, kemudian qaiman kunta au qa'idan. Boleh juga sholat sunnah itu dilakukan dengan qaiman, apa? Berdiri, ya. Au qa'idan atau dengan duduk. Jadi sholat sunnah itu ini secara mutlak boleh dengan berdiri. Kalau berdiri udah jelas ya. Boleh dengan duduk. Itu nggih. Bahkan au ba'daha qa'iman wa ba'daha qa'idan. Sebagian berdiri, sebagian duduk. Misalnya sholat sunnah 2 rakaat. Pertama panjenengan dan berdiri, rakaat kedua dengan duduk, itu boleh. Itu boleh. Ini secara mutlak, tidak ada kemakruhan di dalamnya. Namun wal qiyamu fiha afdalu illa li'udrin. Berdiri itu lebih utama, hanya keutamaan afdaliyah. Jadi berdiri dalam sholat sunnah hanya keutamaan. Kalau dalam sholat wajib itu rukun. Itu nggih. Jadi kalau dalam sholat wajib berdiri itu rukun. Kalau dia bisa berdiri, tidak ada uzur untuk berdiri, kok dia tidak berdiri sholatnya, sholat wajib, maka sholatnya tidak sah. Tidak sah. Itu nggih. Tapi kalau sholat sunnah meskipun tidak ada uzur apapun, aku arep karo jagung bailah kayak gitu ya. Ya itu sah sholatnya dan tidak makruh ya. Itu kalau sholat sunnah. Jadi panjenengan kalau misalnya setelah sholat isya kemudian pulang ke rumah, di rumah sholatnya dengan duduk, ya boleh. Atau di masjid sebelum pulang ke rumah panjenengan sholatnya dengan duduk, itu juga boleh, sah. Nah itu nggih. Cuma wal qiyamu fiha afdal. Berdiri itu lebih utama. Kecuali ada uzur. Nah, justru kebalikannya, nggih. Berdiri lebih utama kecuali kalau ada uzur. Berarti kalau ada uzur, duduk lebih utama, kayak gitu ya. Tidak berdiri lebih utama daripada berdiri. Kayak gitu nggih. Jadi panjenengan ada uzur kesel banget ya, misalnya berdiri kok aduh wis kesel. Nggih. Misalnya panjenengan perjalanan jauh, wah berdiri mandan suwe wis mandan gemeter misalnya. Ya udah dengan duduk aja nggak ada masalah. Meskipun janjane bisa berdiri. Nah itu. Ini kalau sholat sunnah, jadi mutlak boleh dengan duduk. Kita lihat dalilnya. Hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli lailan tawilan qa'idan wa kana idza qara'a wa huwa qa'imun raka'a wa sajada wa huwa qa'imun wa idza qara'a qa'idan raka'a wa sajada wa huwa qa'idun. Rahul jamaah ilal Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh jamaah ahli hadis kecuali siapa? Perawi hadis kecuali siapa? Imam Bukhari. Termasuk Imam Muslim meriwayatkan di dalamnya. Istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, ada kalanya Rasulullah SAW itu apa? Di waktu malam sholat lama sambil berdiri, dan ada kalanya dengan duduk. Itu nggih. Jadi ada kalanya sambil berdiri, ada kalanya sambil duduk. Dan apabila beliau membaca sambil berdiri, beliau kerjakan rukuk dan sujud sebagai orang sholat dengan berdiri. Jadi kalau kita takbiratul ihramnya, kemudian baca Fatihahnya itu sambil berdiri, ya. Kemudian rukuk dan sujudnya ya seperti orang berdiri, rukuk sempurna, sujud sempurna, itu seperti itu. Dan apabila beliau membaca sambil duduk, beliau kerjakan rukuk dan sujud seperti orang sholat dengan duduk, yaitu apa? Hanya dengan isyarah. Ya, artinya rukuknya tidak sempurna, orang duduk rukuknya tidak sampai lurus punggungnya. Gitu nggih, tidak sampai lurus punggungnya. Itu seperti itu, ya. Jadi ya seperti ketika orang sedang duduk. Jadi tidak sempurna pergerakannya, ya.
Rukuknya tidak disempurnakan sampai punggungnya lurus, tidak. Nah ini, jadi disesuaikan dengan kondisinya. Nah ini nggih. Jadi ini memang Rasulullah pernah sholat ya dengan berdiri, pernah sholat dengan duduk. Nah, hadis yang lain, wa anha aidan, dan juga hadis dari Aisyah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli jalisan fayaqra'u wa huwa jalisun. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sholat sambil duduk dan membaca bacaan-bacaan sholat termasuk Al-Fatihah itu sambil duduk. Tetapi apabila tinggal 30, nah suratannya tinggal Pak, tinggal 30 atau 40 ayat dari bacaannya. Ini sisanya Pak. Sholat sunnah sisa bacaan suratannya 30 atau 40 ayat. Nek panjenengan berapa Pak? 30-40 ayat kayak nggo pirang rekangat kayak gitu ya. Nggo pirang rekangat. Ini dalam satu rakaat Rasulullah SAW sisa bacaannya 30 atau 40 ayat. Besisa loh. Besisa. Ya Allah. Kita paling-paling 10 ayat atau berapa? 5 ayat, 7 ayat kayak gitu kan. Ini sisanya gitu nge. Beliau berdiri dan meneruskan bacaannya. Nah, jadi ketika Rasulullah SAW pertama ini pernah nggih sholat sambil duduk. Di awalnya sholatnya sambil duduk dari awal. Dari awal sholat sambil duduk. Dan membacanya juga sambil duduk, baca Fatihah sambil duduk semuanya. Nah, ketika tinggal sisa bacaan, jadi nek cara bahasa kita ini garis titik kayak gitu ya. Garis titik. Beliau Rasulullah SAW berdiri. Itu Pak, berdiri. Nah, makanya tadi dikatakan boleh sebagian duduk, boleh sebagian berdiri. Boleh sebagian berdiri, boleh sebagian duduk. Nah, itu. Nah, ini. Jadi tinggal sisa 30-40 ayat Rasulullah berdiri. Karena apa? Ora suwe maning kayak gitu loh. Ya, tinggal 30 ayat bagi Rasulullah tidak lama kayak gitu kan. Lah nek bagi kita wala apa meneh nek berjamaah. Allah jan sisane 40 ayat, makmum mengesuk ngilang kabeh. Kan gitu ya. Ini luar biasa. Ini nggih. Jadi ini ketika Rasulullah sholat sendiri Pak, sholat malam sendiri gitu nggih. Kalau sholat jamaah ya ndak kayak gitu. Nah ini. Jadi Rasulullah ketika sisanya tinggal 30 atau 40 ayat berdiri, meneruskan sholatnya sambil berdiri. Kemudian beliau rukuk dan sujud seperti orang sholat dengan berdiri sempurna. Kayak gitu nggih. Nah ini. Beliau kerjakan serupa itu juga pada rakaat kedua. Pada rakaat kedua juga Rasulullah tidak berdiri. Berarti setelah sujud kedua pada rakaat pertama itu tidak berdiri, tapi kembali duduk. Nah, kembali duduk, kemudian membaca termasuk apa? Suratan, ya kemudian ketika tinggal 30 atau 40 ayat baru Rasulullah berdiri lagi. Nah, ini ya, itu sama dilakukan seperti itu pada rakaat kedua. Ya ini karena bacaannya begitu panjang. Oleh karena itu memang ketika dikatakan Rasulullah SAW itu sholatnya luar biasa sampai apa? Aisyah mengatakan bengkak kakinya gitu ya. Ya karena memang sholatnya itu apa? Lama. Nah kalau kita sholat 5 menit masa harus bengkak, ini orang mungkin gitu ya. Rasulullah lama, ternyata bacaannya ya Allah 30-40 aja itu sisa. Nah kita enggak 30 ayat orang nasi ngapal. Ya apalagi 10 ayat ya gitu ya. Nah itu Bapak Ibu. Ya, baik. Kemudian dalil berikutnya hadis Umar bin Husain annahu sa'ala Nabiy sallallahu alaihi wasallam an salatir rajuli qa'idan. Qal inna shalla qa'iman fahuwa afdalu wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'id. Lah ini terkait dengan apa? Afdolnya, afdoliyahnya, keutamaannya. Ya. Dijelaskan di dalam hadis ini. Hadis Umar bin Husain bahwa ia pernah ia bertanya kepada Nabi SAW tentang sholat sunnah sambil duduk.
Ya, jadi bertanya kepada Nabi tentang sholat sunnah sambil duduk. Wahai Nabi, sholat sambil duduk itu bagaimana? Gampangannya gitu ya. Nabi menjawab, kalau ia sholat dengan berdiri itu lebih utama. Jadi sholat sambil berdiri lebih utama. Dan siapa yang sholat dengan duduk, pahalanya separuh dari orang yang sholat berdiri. Jadi kalau sambil duduk, separuhnya orang yang sholat dengan berdiri. Jadi ya eman-eman gitu. Kalau bisa berdiri, ya ngapain dengan duduk, meskipun itu mutlak boleh, karena pahalanya kur separuh, ya gitu kan, pahalanya kur separuh. Kadang-kadang kalau panjenengan kan, jangankan dikurangi kalau masalah kayak gini kan, kepenginnya nambah kan, jangan jadi kurangi ditambah pahalanya kayak gitu kan, kepenginnya kan kayak gitu. Nek diwehi pahala sing akeh kan seneng gitu ya. Kalau dikurangi ora seneng kayak gitu kan. Nah, tapi kadang-kadang dalam hal ibadah kok malah nek dikurangi malah seneng gitu kan. Ya. Jadi lawis KGB ora apa-apa lah. Yang penting ulih pahala. Kadang-kadang begitu ya. Tapi dalam urusan dunia, waduh, dikejar seporete gitu ya. Kadang-kadang ibu-ibu wong anu kacek apa 50 perak biaya diburu gitu ya. Arep tuku brambang nang bakul kana karo bakul sing kene kacek 50 mbalek maning mari sing kae bae lah sing kacek 50 perak. 50 perak beko ya. Lumayan nek dikumpulna ya, 100 kali belanja pira aya gitu kan. Itu nggih. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kalau urusan dunia kadang-kadang memang begitu ya. Kepenginnya dikejar terus, tapi urusan pahala itu kadang-kadang kok malah nyantai baik gitu loh. Ya itulah kita ya. Nauzubillah ya, kita juga bermohon kepada Allah untuk apa? Terus bisa lebih baik ibadah kita. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi mudah-mudahan Allah memperbaiki ibadah kita. Ya. Bukan ibadah yang seperti itu, tapi kita perbaiki. Ya, mudah-mudahan kita kejar yang terbaik meskipun ya kadang-kadang masih mikir pahala. Ya, akan lebih baik lagi kalau memang nggak mikir pahala Pak, mikirnya ridho Allah gitu ya. Pokoknya kerjakan sebaik-baiknya. Ya, pasti akan dapat pahala. Allah tahu yang terbaik untuk kita. Ayo gitu ya. Oke, baik. Ini nggih. Jadi orang yang sholat dengan duduk pahalanya separuh dari orang yang sedang atau dengan berdiri. Kemudian orang yang sholat sambil berbaring pahalanya separuh dari orang yang sholat dengan duduk. Nah, jadi kalau dengan berbaring itu dibandingkan dengan berdiri berapa? Seprapate tok, ya, seprapate tok uliyah. Nah, itu nggih. Kalau masalah dunia panjenengan dikurangi seprapate ya eman-eman. Dikurangi seprapate. Ya, diwehi seprapate tok ya. Nah, itu nggih. Lah ini. Maka mari kita coba bersama-sama nggih. Meskipun ini boleh ya cari yang utama. Yang sewu Bapak Ibu, bukan hanya yang seperti ini. Dalam hal apapun, dalam hal ibadah, kalau ada yang lebih utama, kalau ada yang lebih baik, itu tentunya kita akan berusaha melakukan yang lebih utama, yang lebih baik. Itu seperti itu. Nggih. Ini. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa min hadis yang Aisyah qalat, juga dari yang Aisyah beliau berkata, ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi syai'in min salatil laili jalisan hatta idza kabbara qara'a jalisan hatta idza baqiya alaihi minas surati 30 aw 40 ayatan qama faqara'a ahunna thumma faqara'ahunna thumma raka'a. Rawahu Muslim. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, aku tidak pernah lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat-ayat pada salat lail dengan duduk, melainkan setelah lanjut usia. Ya, beliau membaca sambil duduk. Itu pun apabila tinggal 30 atau 40 ayat dari surat. Yang ini kebalikannya yang tadi hadisnya, ya kan? Nah, jadi dalam hadis ini Rasulullah itu awalnya berdiri, ya dalam hadis ini. Kemudian ketika
tinggal 30 atau 40 ayat ya, beliau duduk ya. Beliau bangunlah dan berdiri membacanya kemudian rukuk. Nah, jadi memang Rasulullah ya bisa pernah melakukan yang bolak-balik gitu nggih, mana tadi? Ini ya. Ya. Nah, ini nggih. Jadi aku tidak pernah lihat Rasulullah SAW membaca ayat-ayat pada sholat malam Rasulullah dengan duduk ya, melainkan setelah lanjut usia. Lah ini ya. Beliau membaca sambil duduk. Oh maaf, ini sama masih nggih. Ini sama. Nanti ada yang lain. Hadis ini masih sama. Jadi menjelaskan yang tadi itu pada saat Rasulullah usianya sudah apa? Sudah sepuh, sehingga awal sholatnya sambil duduk. Itu awal sholatnya sambil duduk sampai dengan sisa 30-40 ayat. Baru kemudian berdiri ya. Meneruskan dengan berdiri. Nah itu ya, kita nggak perlulah sambil duduk. Wong bacaannya juga cuma Qul huwallah al-kafirun, kok sambil duduk ngapain gitu kan. Ya, banter-bantere wadduha gitu ya. Banter-bantere wadduha kok sambil duduk gitu ya. Ya, ini. Kemudian hadis yang lain dan juga hadis Anas, beliau berkata Rasulullah SAW pernah masuk masjid dan melihat seutas tali terbentang antara dua tiang. Lalu bertanya, apakah ini? Orang-orang menjawab, itu kepunyaan Zainab untuk sholat agar ia bisa merasa apabila merasa payah atau lemah berpegangan. Maka sabda Rasulullah SAW, lepaskanlah itu, hendaklah orang yang mengerjakan sholat selama ia kuasa. Ketika payah atau lemah hendaklah duduk. Nah ini. Jadi ini bebas sekali nih kalau sholat sunnah. Jadi pada suatu saat itu ada tambang gitu ya. Ternyata itu untuk apa? Pegangan. Nah, Zainab. Jadi kalau sholat kesel cekelan. Kayak gitu nih. Mungkin kalau sekarang bisa pakai tongkat ya. Pakai tongkat. Gawat tongkat, nek kesel cekelan tongkat. Nah, ternyata peristiwa seperti itu ketahuan oleh Rasulullah SAW dan tidak boleh lepas itu. Aja dipaksa, gampangannya gitu nggih. Aja dipaksa. Nek kesel ya wis njagong kayak gitu. Kalau udah capek duduk. Makanya kalau panjenengan sholat, tapi itu Ramadan taraweh ya, sholat taraweh. Panjenengan jadi makmum. Ternyata imamnya dawa temen kenggole maca. Panjenengan kesel, ya udah duduk aja. Ya duduk aja, nggak masalah gitu nggih. Ya meskipun pahalanya separuh ya, jadinya pahalanya separuh. Tapi kalau memang capek, kesel ya udah duduk. Nah itu, jadi tidak ada masalah. Aja kemudian lendean, lah itu malah nggak boleh. Ya dia mapane nang pinggir, kemudian sholatnya lendean tembok, atau mapane nang buri dewek lendean tembok kayak gitu ya. Nah itu ya jangan. Pokoknya kalau capek, kalau lelah, letih, ya jangan diteruskan dengan berdiri. Nah, silahkan kerjakan dengan duduk. Seperti itu. Ini ditunjukkan di dalam hadis ini. Okay. Jadi jangan berupaya memaksakan diri ya dengan berdiri. Nah, kalau sholat wajib, nah kalau memang berdiri betul-betul sudah tidak kuat, itu uzur namanya, sudah menjadi uzur. Kalau diteruskan berdiri saya bisa-bisa jatuh, pingsan misalnya. Nah, itu uzur sehingga ya boleh dengan duduk. Itu nggih. Nah, ini. Baik. Dulu sudah pernah saya bahas nggih cara duduknya ketika sholat munfarid ya. Ketika sholat munfarid, bahas sholat munfarid. Cara duduk dalam sholat nggih. Kalau tidak bisa berdiri, itu bagaimana? Bagaimana Pak? Masih ingat enggak? Kalau tidak bisa berdiri, kemudian kita sholatnya dengan duduk. Caranya bagaimana duduknya? Halo, kelalen kabeh? Halo? Tidak ada ketentuan dalam nas Al-Quran ataupun Al-Hadis. Nggak ada ketentuan Pak. Jadi silahkan duduk yang paling nyaman. Duduk bersila boleh.
Duduk iftirash boleh. Duduk tawaruk boleh. Yang penting ada duduk jegang. Itu yang tidak boleh. Duduk jegang, siji ditekuk, siji mengdubur, ya gitu loh. Jadi ditekuk siji bersilah tapi siji dengkule maring ndhuwur. Nah, itu ya. Jadi silakan yang enak, yang rileks ya, sesuai dengan kondisi. Itu Bapak Ibu. Ya. Oke, baik. Ya, sesuai dengan kemampuan duduknya itu. Di kursi boleh apa tidak? Ya boleh. Duduk di kursi boleh. Ya, ndeprok juga boleh gitu nggih. Baik, itu dalilnya. Kemudian dalil terakhir, hadis Aisyah radhiyallahu anha, la tada' qiyamal laili fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yada'uhu wa kana idza marida aw kasila shalla qa'idan. Lah ini apa Ibu? Kadang-kadang kalau baca kayak gini itu malu ya. Benar gitu ya Allah, iya ya. Jare nyontoh Rasulullah gitu kan. Jare beruswah kepada Rasulullah. Tapi ya usaha kita tuh belum maksimal nggih. Golek nyontoh Rasulullah. Dalam hadis ini disebutkan Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan la tada' qiyamal lail, jangan tinggalkan qiyamul lail. Fa inna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu karena ada beliau Rasulullah la yada'uhu, tidak meninggalkan salat lail itu. Wa kana idza marido, ketika sakit, meskipun sakit, akasila atau lelah capek gitu nggih. Itu apa? Shalat qa'idan. Beliau salat dengan duduk. Nah, ini jadi jangan-jangan ya ora ana alasan ya kayak gitu ya. Kesel, ya udah sambil duduk aja kayak gitu. Kalau sambil duduk juga kesel ya sambil berbaring, duduk ora bisa guys apa gegere bayake gitu ya. Ya udah sambil berbaring salat kayak gitu nggih. Ya Allah, ini panjenengan pernah Pak sholat witir nang mobil? Pernah apa tidak? Ya, pernah kan sahabat siapa itu? Saya lupa namanya ya Allah. Ibnu Umar apa ya? Apa siapa itu? Saya lupa. Yang dalam hadis itu nggih, yang di muqaddimah itu kan. Itu kan ketika yang terakhir kemarin ya dibaca itu. Ketika dia khawatir ketinggalan sholat sholat itu apa? Witir betul ya. Karena mendekati fajar, maka dia turun dari ontanya, ditinggal oleh yang lainnya. Nah, kemudian setelah dia selesai sholatnya, kemudian nututi sahabat yang lain, ditanya kan, kamu tadi kemana? Sholat, khawatir fajar, jadi turun. Ya, kemudian dia mengatakan, apakah kamu tidak ingin mencontoh Rasulullah? Rasulullah itu kalau sholat sunnah di atas ontanya. Nah ini. Jadi saya pernah praktek lakoni Pak, nyupir karo salat. Nyupir karo salat gitu loh. Ini kan pada baik karo aku numpak onta salat sunnah gitu loh. Nah, ya ternyata ya bisa loh Pak, bisa aja gitu loh. Ada pergerakan yang nggak apa-apa ya gitu, nggak apa-apa. Kalau mau ya saya belum sholat ya gitu kan, ya udah gitu kan pas mencoba ya ketika berangkat untuk kajian di Bumiayu kan berangkatnya kasik banget gitu ya, kasik banget. Nah ternyata berangkatnya sholat duluan tapi belum witir, udah konang pas di mobil kemutan. Nah sholat lah, jadi sambil nyupir ya udah kita mulut kita Allahu Akbar, mandan dengkluk setitik kalau ruku aja gitu dengan isyarah itu, nggih. Jadi memang kalau kadang-kadang kita malu gitu nggih, iya ya. Kita benar-benar jare kepengin surga, tapi ya Allah, amal-amalan yang kadang-kadang enteng saja tidak dikerjakan. Tidak dikerjakan gitu nggih. Kadang-kadang wegah, abot rasane gitu nggih. Amalan enteng tapi abot rasane itu ya Allah. Seperti itu Bapak Ibu, nggih. Lah ini jadi Rasulullah SAW itu selalu salat malam. Nggih. Meskipun ketika sakit tidak dengan berdiri tapi dengan duduk, ketika capek tidak berdiri tapi dengan duduk. Lawang kita sakit enggak, capek enggak, be ora tangi gitu ya. Ya Allah.
Itu Bapak Ibu. Nggih. Nah, jam berapa ini? Jam 7 ya. Siap-siap kemana Pak? Nah, terakhir Bapak Ibu, kita sampai nomor 7 ini ya. Wa in kunta fi jama'atin fasholli ma'al imami kama yusolliyaha. In qa'iman fasholli ma'ahu qa'iman wa in qa'idan faqa'idan. Dan kalau engkau sholat tatawwu berjamaah, sholat sunnah berjamaah, ini sholat sunnah nggih. Ikutlah imam sebagaimana ia kerjakan. Kalau ia sedang berdiri, hendaklah engkau berdiri, dan kalau ia sedang duduk, hendaklah engkau lakukan dengan duduk. Ini kalau sholat sunnah. Okay. Jadi imamnya duduk, ya kita sholatnya ikut dengan duduk. Ya, misalnya Rasulullah SAW di awal dengan duduk, kemudian setelah sisa 30-40 ayat beliau berdiri, kita ikut berdiri. Ketika di awal dengan Rasulullah dengan duduk, kita ikut sholat dengan duduk. Itu kalau sholat sunnah seperti itu. Ya. Sholat wajib ternyata ulama ikhtilaf. Enggak, itu rukun sholat. Kalau imamnya uzur tidak bisa berdiri, ya makmumnya tetap berdiri. Nah itu lebih aman. Ya, itu lebih aman. Ya, karena itu rukun sholat. Ya, dan tidak ada kekhususan di dalam ini kecuali uzur. Tapi kalau sholat sunnah ternyata memang ada aturan secara khusus. Sholat sunnah itu boleh. Nah ini Bapak Ibu. Jadi kalau sholat sunnah, taraweh, ya mungkin bisa disepakati gue, Mam, sholatnya sambil duduk aja, boleh enggak? Ya boleh, tapi pahalanya separuh gitu loh. Ya malam hari ini kita sholatnya sambil duduk, Mam, ke imamnya oke gitu ya. Kemudian semuanya sambil duduk sholatnya, sholat taraweh. Ana wong baru datang, masbuk, bingung gitu loh. Ini orang menyat gitu ya. Jebule sholatnya sambil duduk. Boleh nggak kira-kira kalau seperti itu? Ya boleh, karena memang mutlak boleh gitu ya. Memang mutlak boleh. Meskipun tanpa uzur gitu ya. Tanpa uzur itu boleh dan itu sah. Sholat sunnah. Ya. Dan ya kalau dia lakukan dengan berdiri lebih utama, lebih afdol. Gitu Bapak Ibu. Kita lihat dalilnya yang terakhir ini. Hadis Abu Hurairah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innama ju'alal imamu liyutamma bihi, dijadikan imam itu untuk diikuti, fa idza kabbara fakabbiru wala tukabbiru hatta yukabbir. Wa idza raka'a farka'u wala tarka'u hatta yarka'. Nah, ini nggih. Jadi yang diambil adalah yang awal saja ini nggih. Imam itu untuk diikuti, akan tapi nanti ada pertanyaan mesti itu. Nah, kalau imamnya tidak sedekap, kita sedekap boleh apa tidak, misalnya kan gitu kan. Nah, jadi kalau yang rukun-rukun itu harus mengikuti imam, Tapi kalau yang memang sunnah kayak sedekap itu sunnah gitu ya. Imamnya misalnya dia mengikuti mazhab Maliki. Ya, kemudian takbiratul ihram tidak sedekap. Nah, kemudian kita di belakangnya, imamnya orang sedekap, melu-melu Allahu Akbar. Nah, ya meskipun itu juga sholatnya tetap sah. Tapi ketika menyelisihi tidak mengikuti imam sebagaimana innama ju'alal imamu liyu'tamma bih, itu boleh karena itu bukan rukun. Kecuali kalau kita imamnya rukuk, kita enggak rukuk. Imamnya rukuk, kita berdiri aja. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi yang rukun-rukun itu harus diikuti. Gitu nggih. Ya, contoh yang lain, misalnya imamnya ketika duduk tasyahud, dia duduknya iftirash misalnya. Ada yang memahami ketika duduk tasyahud awal atau duduk tasyahud akhir yang 2 rakaat misalnya, yang hanya ada 1 tasyahud, dia duduknya kok iftirash. Di Muhammadiyah tetap duduk tawaruk. Tetap saja ketika jadi makmum terhadap yang berpaham duduk iftirash, kita duduk tawaruk, itu juga sah, tidak mengapa.
Karena yang penting tasahudnya, bukan model duduknya. Nah, tapi yang tidak boleh adalah ketika imam tasahud kita enggak tasahud, ya, maka itu menyelisihi imam, tidak boleh. Nah, tapi kalau kita tasahud bersama-sama dengan imam, salam juga mengikuti imam, cuma model duduknya berbeda, itu tidak mengapa. Itu tidak mengapa. Ada yang sedekap, kalau Imam Hanafi dengan Imam Hambali di bawah pusar, ya, pusar sedekapnya nang kene. Kayak imamnya salatnya kayak apa? Melu dalilnya innama ju'alal imamu liyutama bih, sedekape imam nang ngisor wudul, melu-melu sedekap nang ngisor wudul. Sah apa tidak? Ya sah. Karena memang itu sunnah, ya. Sah saja. Tapi ketika orang berbeda sedekapnya kemudian di dada seperti ini, itu juga sah dan itu tidak melanggar hadis ini, gitu nggih. Nah, itu yang innama ju'alal imamu liyutamma bih, dijadikan imam untuk diikuti. Nah, makanya ketika dalam hal yang rukun-rukun ternyata imamnya sambil duduk semuanya, ya kemudian makmumnya ikut dengan duduk. Ya, ketika sholat sunnah, karena memang ini adalah dibolehkan, ya, dibolehkan itunya, maka ya ikuti. Nah, seperti itu, Pak. Oke. Nah, kemudian hadis berikutnya ini terkait dengan bagaimana atau sikap makmum ya terhadap imam. Idza kabbara fakabbiru. Kalau imamnya benar-benar sudah selesai takbir baru kita bertakbir. Jangan bertakbir sebelum imam benar-benar selesai takbirnya, ya. Wa idza raka'a, ketika rukuk, farka'u ruku'alah kamu sekalian, wala tarka'u, jangan kamu rukuk sebelum imam benar-benar sudah ruku. Ini bagaimana cara bermakmum gitu nggih. Ini masih banyak loh, Pak. Meskipun sudah ngaji kadang-kadang prakteknya ya balik maning kayak biasanya gitu loh. Kadang-kadang nang ati, ya Allah ki wong iki lho, ya. Jadi karena udah kebiasaan denger imamnya baca Allah, itu langsung mengikuti, nggih. Jadi akhirnya nyampenya bareng dengan imam itu masih banyak. Tapi kalau di sini kayaknya itu ya disiplin wis ya. Pokoknya imam ruku Allahu Akbar, nembe Allahu Akbar. Ya, masih banyak, Pak. Jadi nembe imamnya ini nembe Allah langsung krungu Allah melu bae. Jidane tek, jane bareng. Bisa jadi malah nyalip kayak gitu kan, bisa jadi malah nyalip. Nah, ini hadisnya jelas. Jadi jangan engkau ruku ya sebelum imam benar-benar sudah posisi ruku gitu. Allahu Akbar baru Allahu Akbar kayak gitu, nggih. Ketika sujud ya sama, imam sujud Allahu Akbar nyampe baru makmumnya sujud. Kadang-kadang ngaduk imamnya bergerak sedikit melu bae ya gitu loh. Nah, itu begitu, nggih. Mulane Pak nyun sewu, ini imam aja kecepatan. Anak imam sing cepet, lah makmumnya tua. Nembe makmumnya ngerti ilmune, ngenteni imame betul-betul sempurna. Lah sempurna set jebule Qur'anu kayak kinjeng cewok. Ya ki bergerak mengeneh. Kene wis sami Allahu liman hamidah. Lo ada Pak imam sing cepet banget yakin. Yakin. Allahu Akbar, sami Allahu liman kayak gitu. Allahu Akbar, nembe Allahu Akbar paling 2 detik dia maca apa gitu loh. Subhanarabbiyal azim misalnya, subhanarabbiyal azim. Sami Allahu liman hamidah. Lah wong tua nembe kedengsel. Hurung tekan ge wis menyat. Apa maning nek sujud kemudian bangkit dari sujud itu ya Allah. Makanya jangan kecepatan ya, tapi aja kesuwen. Itu Bapak Ibu ya, ini begitu. Cuma di sini memang diambilnya yang innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Jadi kalau imam ya dalam hal rukun-rukunnya bagaimana dia melakukan kita ikuti. Tidak boleh menyelisihi rukun-rukun yang dilakukan oleh imam. Itu nggih, tidak boleh. Kemudian pada akhir hadis ini wa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman
Wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'un. Apabila imam itu sholat dengan berdiri, hendaklah kamu sholat dengan berdiri. Dan apabila imam sholat dengan duduk, maka sholatlah kamu dengan duduk. Ya, okay. Lah ini. Maka dengan hadis ini ulama ada ikhtilaf memang. Jadi kalau sholat wajib ada yang enggak, yang bisa dengan berdiri makmumnya ya berdiri. Ada yang enggak, mengikuti imam. Imam dalam melakukan rukun-rukunnya juga dengan duduk. Maka ya makmumnya juga dengan duduk. Kayak gitu nggih. Nah ini. Jadi ada ikhtilaf di situ. Baik, dan untuk sementara memang di dalam tarjih Muhammadiyah ini belum ada ketegasan di situ. Masih tanawu, masih apa? Masih tanawu, masih dibolehkan, gitu nggih. Karena memang ada perbedaan di situ. Jadi kalau sholatnya imam untuk sholat wajib ya, dengan duduk, ini berdasarkan hadis secara umum ini boleh makmumnya dengan duduk, gitu nggih. Apalagi kalau sholat sunat itu jelas ya, sholat sunat itu sudah jelas ya. Sholat sunat tidak jadi masalah karena memang secara mutlak boleh, nggih. Secara mutlak itu boleh, baik jadi imam ataupun jadi makmum ataupun sholat sendirian. Nah, tapi kalau sholat wajib ini kan rukun. Nah, oleh karena itu kalau imamnya sambil duduk sholat wajib, gitu nggih. Nah, bagaimana makmumnya yang bisa berdiri gitu kan? Nah, ini ada ikhtilaf di sana. Maka ya kita masih bertoleransi. Kalau ada yang sambil berdiri, ya itu boleh ya, karena itu memang rukun utamanya begitu, tidak mengikuti imam dalam arti karena memang imam itu ada uzur gitu. Imam ada uzur. Nah, kita yang tidak punya uzur maka sambil berdiri. Nah, kemudian yang secara mutlak mengikuti imam ada uzur kok sambil duduk, ya kita ikuti sambil duduk. Itu juga tidak tidak boleh kita salahkan. Seperti itu, okay? Seperti itu Bapak Ibu. Tapi sementara memang saya masih mengamalkan ya ketika sholat wajib ya, imam duduknya karena ada uzur, maka saya kalau bermakmum kepadanya sambil berdiri tetap kayak gitu, sambil berdiri. Wallahu a'lam bishawab ya, sampai dengan ada nanti penjelasan yang jelas dari tarjih. Sampai dengan ada penjelasan yang lebih jelas seperti itu. Jadi ini mohon maaf tentang ini memang saya belum membaca tarjih yang sikap tarjih yang lebih jelas Pak, yang lebih jelas, lebih konkret. Jadi kalau sholat wajib imam ada uzur sambil duduk, itu makmumnya lebih kuat yang mana saya belum mendapatkan fatwanya, fatwa yang lebih jelasnya, lebih kuat yang sambil berdiri atau lebih kuat yang mengikuti imam sambil duduk. Ini mohon maaf ya. Jadi belum mendapatkan kejelasan seperti itu. Monggo. Baik. Ya baik. Jadi tentang kunut subuh ya, kunut subuh atau kunut yang lain. Yang seringnya kunut subuh, nggih. Yang sering adalah kunut subuh. Jadi begini Pak, kalau di Muhammadiyah sendiri itu sudah ada fatwa, nggih. Ditanya sudah, mengikuti imam yang kunut itu bagaimana? Apakah kita harus kunut? Meskipun ada ulama ya yang cukup terkenal, dia mengatakan dia mengikuti kunut, angkat tangan, ikut amin gitu kan. Ustaz tadi Hidayat kan gitu kan. Nah, di dalam fatwa tarjih tidak begitu. Fatwa tarjihnya, jadi Ustaz Hidayat menjelaskan kayak gitu itu bertentangan dengan fatwa tarjih gitu. Fatwa tarjih. Maka kalau di dalam Muhammadiyah pendapat pribadi itu dianggap lemah. Ya. Maka pendapat yang dianggap kuat adalah pendapat yang sudah dimusyawarahkan. Itu sudah dibahas oleh ulama-ulama tarjih. Dibahas, dimusyawarahkan, dikaji dalil-dalilnya. Nah, kemudian diputuskan. Itu di Muhammadiyah secara organisatoris, ya.
keputusan bersama, maka istilahnya adalah jama'i, keputusan bersama. Itu nggih. Kalau perorangan itu dianggap lemah, tidak dipakai oleh pemahaman Muhammadiyah. Karena kalau perorangan 10 ustadz itu bisa berbeda-beda, Pak. Bisa berbeda-beda. Ustadz ini begini, ustadz ini begini, ustadz ini begini. Wah, repot itu nanti. Nah, fatwa tarjih bagaimana tentang hal itu? Ini nggih. Ini sudah ditanyakan. Jika saya bermakmum pada imam yang sholat kunut subuh, saya bagaimana? Gampangnya begitu nggih. Jawabannya itu nggih. Pemahaman kunut sendiri nggih. Afdhalus sholati tulul kunuti. Ya, salat yang paling utama adalah berdiri lama. Tulul kunuti. Berdiri lama. Jadi berdiri semuanya, bukan hanya pada i'tidal saja, tidak, tapi semuanya itu lama. Karena Rasulullah memang ya kalau sholat berdiri lama sampai bengkak kakinya. Nah, kemudian ini secara umum. Kemudian kita langsung saja ke agak bawah di sini, Pak. Lah ini nggih. Ada riwayat karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u ala rijalin minal musyrikina yusammihim bi asma'ihim hatta anzalallahu laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Ini terkait dengan doa kunut yang Pak? Melaknat gitu ya. Ya, melaknat gini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebinasaan atas orang musyrik dengan menyebut nama mereka sehingga Allah menurunkan ayat ini, gitu ya. Tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Allah menerima taubat atau mengadab mereka karena mereka itu orang-orang yang zalim, lalu perbuatan tersebut ditinggalkan. Dalam hadis ini dulu Rasulullah pernah kunut nazilah gitu nggih, melaknat orang-orang yang membunuhi ya. Kemudian diperingatkan bahwa bukan hak Nabi untuk menentukan apakah orang-orang itu diterima tobatnya atau akan disiksa, kayak gitu ya. Nah, kemudian Rasulullah meninggalkan kunut itu. Nah, oke, kita kembali langsung ke bawah ini. Memang iya Pak, ada innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, itu juga menjadi dalil. Nah, bagaimana dengan kunut? Berdasarkan hadis di atas ini, singkatnya nggih, tidak saya baca semuanya, dapat diambil kesimpulan bahwa makmum yang harus mengikuti imam dalam semua gerakan sholat, dan makmum diharamkan mendahului gerakan sholat. Jadi makmum prinsip dasarnya harus mengikuti imam dalam semua gerakan sholat dan tidak boleh mendahului gerakan sholat, gerakan imam. Gerakan imam yang diikuti, nah ini penjelasannya, terbatas hanya pada gerakan rukun-rukun sholat saja, bukan semua gerakan imam yang rukun saja. Maka dikatakan ketika imam garuk-garuk, imam batuk, nggak boleh diikuti Pak. Nggak boleh diikuti ya. Ini kok contohnya garuk-garuk ya, dongeng yang lain kayak gitu ya. Nah ini ya tidak boleh diikuti. Nah termasuk ya amalan-amalan yang sunnah, amalan-amalan yang sunnah itu tidak mengikuti amalan imam itu tidak mengapa di situ. Sejalan dengan itu, ya dengan peristiwa itu, ya dalam peristiwa yang saudara alami, makmum tidak wajib mengikuti imam dalam hal yang tidak diyakini sebagai rukun sholat, tidak wajib Pak. Yaitu mengamini maupun membaca doa kunut, karena dalam ibadah harus ada tuntunan yang jelas sebagaimana kaidah fikih al aslu fil ibadah al butlan hatta yaqumu dalilu alal amri. Hukum asal ibadah itu batal, tidak boleh kecuali ada dalil yang memerintahkan. Nah kemudian terkait dengan juga pemahaman hukum kunut ya, di Muhammadiyah itu kan memang tidak diamalkan karena dalilnya lemah ya. Ketika seorang makmum meyakini kunut tidak termasuk dalam rukun sholat karena dalilnya lemah, maka ia tidak perlu membacanya maupun mengangkat tangan meskipun imam membaca kunut dan mengangkat tangan. Makmum tersebut cukup mendengarkan dan tetap berdiri pada posisi i'tidal sebagaimana yang saudara lakukan. Jadi dalam fatwa tarjih itu begini, ya, kalau ada orang imam kunut, makmumnya diam, ngenteni kunutnya
selesai. Kalau dia kunutnya selesai kemudian rukuk, baru kita ikut rukuk. Itu seperti itu Pak. Nah, kemudian sedikit lagi, kalau imamnya biasa kunut yang menjadikan pemahaman dia wajib, kemudian dia lupa tidak kunut, kemudian sujud sahwi, ya gitu kan? Itu kan begitu Pak. Kalau yang berpendapat itu wajib, kemudian dia lupa tidak kunut, sujud sahwi. Bagaimana kita? Ikut sujud sahwi apa tidak? Nah, ini. Adapun jika imam melakukan sujud sahwi karena lupa tidak kunut, maka seperti halnya dalam kunut, makmum juga tidak perlu mengikuti imam melakukan sujud sahwi karena lupa kunut. Gitu nggih. Itu begitu nggih, ini fatwa tarjih. Jadi tidak perlu. Karena itu bukan rukun. Nggih. Ya sudah, silakan sujud sahwi dulu. Kalau salam kita ikuti salam. Begitu Pak, nggih. Sebab tidak meyakini adanya kunut dalam sholat subuh. Sujud sahwi hanya dilakukan ketika ragu atau merasa keliru akan jumlah rakaat atau rukun yang tertinggal. Ya, kunut bukan rukun dan kunut bukan wajib menurut pendapat kita. Gitu nggih. Bahkan berdalil lemah. Sehingga ya sudah, kita ikuti yang rukun. Itu begitu. Ngaten nggih? Jadi jelas, panjenengan bisa baca juga di dalam majalah Suara Muhammadiyah nomor 3 tahun 2018 kalau punya. Ya kalau punya. Begitu Pak nggih. Saya kira itu kita akhiri Bapak Ibu dengan kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah, fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.